Shalom adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, SMP dan SMK Kristen Elim. Selamat pagi, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini firman Allah yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Allah, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kita akan belajar di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Berarti Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Allah berkata, 1 Timotius pasal yang keempat ayat ke-10. "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepadanya." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pasti memiliki kemenangan yang luar biasa, memiliki pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, pasti kita akan memiliki kerajaan surga. Karena dia dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Berarti hanya Yesus jalan di dalam kehidupan kita. Makanya dia katakan Allah yang hidup, berarti dia hidup. Ketika kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah binasa. Kita tidak akan pernah dibiarkan. Firman Allah berkata, kalau kita melihat bahwa Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ketika kita mengalami masalah, tantangan di dalam kehidupan kita, datang kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan yang luar biasa. Pengharapan apa yang Yesus berikan kepada kita? Yang pertama, yaitu pengharapan kasih. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia rela disalibkan, dia rela dicaci maki, diludahi, hanya semua karena kasih-Nya. Firman Allah berkata, 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, dia berkata, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita." Kalau kita melihat di dalam Alkitab, seperti Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh di dalam dosa, Tuhan akan mengangkat mereka. Tuhan memulihkan mereka. Ketika Tuhan Yesus mengasihi kita, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan. Karena di situ ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita mau melihat lagi, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Alkitab memiliki pengharapan yang luar biasa. Seorang yang sakit kusta, mereka pertama ketika mereka sakit kusta 10 orang, tetapi yang mengucap syukur sama Tuhan hanya 1. Dan yang lain tidak tahu mau kemana. Tapi karena dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena satu-satunya penolong di dalam kehidupannya hanya Yesus. Dia yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kalau kita mau, di dalam Yesus ada pengharapan kasih akan Dia berikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Mari terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, yaitu pengharapan di dalam iman. Yaitu firman Allah berkata, 1 Timotius pasal yang keempat yang ke-10, "Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama kepada mereka yang percaya." Berarti pengharapan kita adalah hanya ada di dalam iman. Ketika kita percaya sama Tuhan,
pasti Tuhan akan menolong kita dan memberkati setiap kita. Biarlah kita terus beriman kepada Tuhan. Biarlah kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan di situ ada kekuatan. Di dalam Tuhan di situ ada harapan yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.